Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang terhormat dosen pengampu bahasa Indonesia Akdi Ibu Sri Nurmaningsih MPD dan seluruh teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya. Kedua kalinya salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengangkis kita dari alam biadab menuju alam yang beradab. Perkenalkan, nama saya Hamamah. Di sini saya akan memperkenalkan pemateri kelompok 7 yang akan memaparkan pembahasannya pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu saya Hamamah sebagai moderator sekaligus pemateri kedua. Dua, Imro'atul Hasanah sebagai pemateri pertama. Yang ketiga, Fajar Nurul Wahyudi sebagai pemateri ketiga. Yang keempat, Romadini Intan Pratiwi sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan membahas tentang catatan kaki dan daftar rujukan. Selanjutnya saya akan pasrahkan kepada presentator untuk memaparkan pembahasannya di video berikut ini. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya selaku penyaji pertama akan menjelaskan mengenai definisi, fungsi, dan jenis catatan kaki. Yang pertama adalah definisi catatan kaki. Catatan kaki merupakan catatan yang terletak pada bagian bawah halaman teks yang menyatakan sumber kutipan atau pendapat dan memberikan keterangan istilah yang tidak diterangkan dalam teks. Catatan kaki dicetak dengan huruf lebih kecil daripada huruf di dalam teks. Misalnya, dalam teks menggunakan huruf berukuran 12, maka dalam catatan kaki menggunakan huruf berukuran 10. Kemudian, fungsi catatan kaki. Catatan kaki memiliki beberapa fungsi, antara lain, yang pertama adalah memberikan keterangan dan komentar. Yang kedua, sebagai penjelasan sumber kutipan. Yang ketiga, sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku. Dan yang keempat, sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Kemudian, jenis catatan kaki. Catatan kaki terdiri dari dua jenis. Yang pertama, catatan kaki singkat, dan yang kedua, catatan kaki lengkap. Catatan kaki lengkap merupakan catatan kaki yang ditulis lengkap dengan mencantumkan nama pengarang, judul buku, nama atau nomor seri jika ada, jumlah jilid jika ada, nomor cetakan, nama penerbit, dan tahun terbit, dan nomor halaman. Kemudian catatan kaki singkat merupakan catatan kaki yang ditulis singkat. Catatan kaki singkat ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah ibid atau ibidem, merupakan catatan kaki. Ibid ditulis apabila sumbernya sama dengan sumber yang tepat di atasnya. Untuk penulisannya yaitu menggunakan huruf kapital pada awal kata, kemudian diikuti titik dan koma, kemudian nomor halaman. Jika nomor halamannya sama, maka yang ditulis hanya ibid saja. Yang kedua adalah objit atau opere citato. Objit digunakan ketika sumbernya pernah dikutip dan telah disisipi oleh sumber lain. Untuk penulisannya yaitu nama pengarang, kemudian objit, dan nomor halaman. Yang terakhir adalah logcit atau logo citato. Logcit digunakan untuk sumber dan nomor halaman yang sama, namun telah disisipi oleh sumber lain. Untuk penulisannya yaitu nama pengarang, lalu objit, tanpa nomor halaman lagi, karena sumber dan nomor halamannya sudah sama, karena berasal dari sumber dan nomor halaman yang sama. Saya Hamamah akan membahas cara penulisan catatan kaki. Pertama, jika catatan kaki itu berasal dari buku, yaitu nama pengarang, judul buku, buka kurung kota, titik 2, penerbit, tahun, tutup kurung, halaman, titik. Contoh penulisan catatan kaki jika bersumber dari wawancara. Contoh, wawancara dengan Siti Pail,
tanggal 4 April 2020 di Pasar Gelumbungan, Pamekasan. Jika waktu wawancara pada tanggal tersebut dan lokasi di tempat tersebut. Ketiga, jika catatan kaki bersumber dari jurnal, yaitu nama penulis, petik 2, judul artikel, petik 2, dalam judul jurnalnya apa, buka kurung kota, titik 2, penerbit, tahun, tutup kurung, halaman, dan titik. Jika catatan kaki berasal dari skripsi, yaitu nama, petik 2, judul, petik 2, kearsipan dari fakultas dan universitas, tahun, halaman, titik. Baik, nama saya Fajar Nurul Wahyudi. Saya di sini akan menjelaskan tentang daftar rujukan. A. Pengertian. Daftar rujukan adalah catatan referensi sumber acuan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Rujukan biasanya berupa catatan dalam, catatan kaki, atau catatan akhir. Rujukan dalam teks dapat berupa catatan perut yang disebut innote, catatan kaki yang disebut footnote, dan catatan akhir yang disebut endnote. Di dalam daftar rujukan biasanya juga tercantum nomor halaman dari sumber bacaan yang dirujuk langsung. Saya, Romadini Intan Pratiwi, akan membahas tentang cara penulisan daftar rujukan. Standar yang digunakan dalam penulisan daftar rujukan yaitu meliputi nama, judul, tahun penulisan, penerbit, dan waktu akses khusus internet. Berikut beberapa contoh cara penulisan daftar rujukan berdasarkan sumber dan contohnya. Yang pertama, bersumber dari media cetak seperti buku, majalah, makalah, koran, dan lain sebagainya. Membutuhkan informasi utama berupa nama penulis, tahun penulisan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Contoh, Jamaluddin, R.2015.yahoo.2 mesin pencari yang mulai merosot drastis, Surabaya, 2 PT Bintara Terang, Catatan. Untuk buku yang memiliki nama editor, maka ditambahkan dengan tulisan ed untuk satu editor dan eds untuk lebih dari satu. Contohnya sudah ada di papan. Yang kedua, bersumber dari media elektronik seperti website atau blog, forum online, email, CD atau DVD, dan lain sebagainya. Membutuhkan informasi utama berupa nama penulis, tahun penulisan, judul tulisan, alamat website, dan tanggal akses. Contoh, Padamu, 2016, teknik pengujian membaca cepat, buka kurung, https://padamu.net, teknik, pengujian, membaca, cepat, tutup kurung, diakses pada 20 April 2016. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.